Anggota KKB Papua rontok dijebak TNI Polri, awalnya PD ingin serbu pos keamanan. Kelompok separatis di Papua kembali mengalami kekalahan telak ketika berperang melawan TNI Polri. Kekalahan KKB Papua kali ini terjadi begitu kelak, peristiwa pun menjadi viral di media sosial. Awalnya KKB Papua hendak melakukan serangan ke pos keamanan. Rencana menyerang pos mini TNI Polri itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Terungkap bahwa kisah kelam itu berawal dari munculnya seorang pria yang tiba-tiba terlihat melintas di depan pos keamanan milik TNI Polri. Setelah berada persis di depan pos keamanan, pria yang berjalan sambil memegang tongkat itu tiba-tiba terhenti di depan pos. Pria itu lantas memandang ke arah pos keamanan dan sesaat kemudian memalingkan muka untuk melanjutkan perjalanan. Hal aneh yang dilakukan pria tersebut adalah mengangkat tongkat kayu yang dipegangnya lalu menunjukkan ke arah tanah. Gerakan aneh tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian sosok tersebut berlalu pergi dari tempat itu. Melihat pemandangan yang tak lazim tersebut, prajurit TNI yang berada di pos keamanan lantas menyapa sosok yang tak disebutkan namanya itu. Aparat TNI menyapa terlebih dahulu karena sosok tersebut adalah orang yang tak dikenal, yang beberapa waktu sebelumnya pernah memberikan isyarat tentang serangan KKB ke TNI Polri. Kala itu pria tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada serangan kelompok kriminal bersenjata ke arah pos keamanan. Isyarat itu ternyata benar adanya karena beberapa hari berikutnya segerombolan orang tak dikenal mendatangi pos keamanan dan menyerang aparat TNI Polri. Oleh karena itu, ketika gustur tubuh pria itu memperlihatkan gerakan tangan yang aneh, tanda-tanda itu pun langsung direspon oleh aparat TNI Polri. Setelah pria itu menjauh dari pos keamanan, aparat TNI Polri pun langsung mengambil langkah-langkah konkret. Dengan kemampuan analisa militer yang dimiliki, prajurit TNI Polri pun mulai siaga. Ini dilakukan lantaran momen buruk dikhawatirkan akan segera menerjang markas mini TNI Polri di wilayah pedalaman Papua itu. Makanya sepanjang hari aparat TNI Polri benar-benar siaga untuk meladeni kelompok separatis yang diprediksikan bakal menyerang. Namun apa yang dinantikan itu tak kunjung datang. KKB yang biasanya bertindak nekat sepanjang siang itu tak menampakkan batang hidungnya. Meski demikian, aparat terlatih kebanggaan NKRI itu tetap siaga sebab yang dinantikan adalah hal yang amat berbahaya. Ketika malam hampir tiba, kesiagaan di markas TNI Polri itu mulai ditingkatkan. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas pun mulai ditingkatkan. Bahkan analisa tentang kelemahan pos keamanan yang kemungkinan bisa dimanfaatkan KKB pun dilakukan. Untuk itu, ketika malam semakin larut, seorang prajurit TNI ditugaskan khusus untuk memasang jebakan di seputaran pintu gerbang bagian belakang pos keamanan. Tugas itu pun berakhir sempurna dan beberapa ranjau terpaksa dipasang agar memudahkan TNI Polri memantau kehadiran KKB. Detik-detik berlalu dalam situasi yang cukup mendebarkan. Bahkan ketika hari semakin larut, kesiagaan semakin ditingkatkan. Dalam penantian dan menegangkan itu, pantauan ke sekitar pos keamanan ditingkatkan sebab waktu yang dikhawatirkan pasti akan segera datang. Benar saja, saat jarum jam mulai condong ke dini hari, tiba-tiba jebakan di belakang pos keamanan berdentum keras. 2 bunyi ledakan berkuatan rendah memecah kesunyian malam yang diikuti dengan rentetan bunyi tembakan ke arah pos keamanan. Dalam situasi tersebut, prajurit TNI pun terpaksa meladeni serangan dini hari tersebut. Agar tak membuang-buang peluru, prajurit TNI Polri terpaksa memilih-milih serangan. TNI Polri tak menghambur peluru sebagaimana yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Yang dilakukan TNI Polri adalah membalas tembakan terlebih-lebih dari senjata yang memuntahkan peluru ke arah pos keamanan. Artinya, hanya senjata yang menembak ke arah pos keamanan yang dibalas pula dengan tembakan oleh TNI Polri, sementara KKB yang tak menembak tak dibalas pula oleh prajurit terlatih
kebanggaan Indonesia. Dalam pola tersebut yang hendak ditunjukkan TNI Polri ke KKB adalah hentikan kebiasaan menyerang, sebab hal seperti itu bisa dilakukan pula oleh TNI Polri. Strategi TNI Polri malam itu benar-benar jitu karena tak semua anggota KKB meregang nyawa di tempat tersebut. Mungkin karena anggota KKB berjatuhan di medan laga sehingga KKB pun menghentikan serangan. Mereka kemudian memilih melarikan karena tak sanggup merobohkan TNI Polri. Sementara seorang komandan lapangan KKB yakni Pamni Kogoya mengungkapkan fakta yang kemungkinan ada kaitan dengan peristiwa malam itu. Melalui penggalan video yang beredar di jagat maya, sepupu Egyanus Kogoya, Panglima KKB itu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Pamni Kogoya menyebutkan bahwa malam itu KKB sangat kaget atas sebuah peristiwa yang tak disangka-sangka. Saat satu anggota kami injak barang itu, benda itu langsung meledak sehingga 2 orang langsung habis, tutur Pamni Kogoya. Dalam video yang viral tersebut tak disebutkan benda apa yang meledak di pintu gerbang bagian belakang pos keamanan yang ditempati TNI Polri tersebut. Tak diperlihatkan pula lokasi kejadian benda itu meledak. Bahkan tak terlihat sama sekali suasana yang ada di TKP tempat kejadian perkara. Yang terlihat dalam video viral tersebut hanyalah keberadaan situasi di sekitar markas mini TNI Polri. Tak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di wilayah mana kejadian tersebut. Bahkan Pamni Kogoya, Komandan Operasi Lapangan KKB, juga tak menyebutkan siapa saja yang jadi korban dalam peristiwa kelam itu.